berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Wah, luar biasa, jam 10 sudah penuh. Jam setengah 10 sudah mulai menyembah ya. Tuhan Yesus luar biasa, saudara, luar biasa. Saudara, hari ini saya mau mengajar cukup banyak. Saya berharap saudara punya wadah yang besar ya. Untuk firman Tuhannya agak panjang, amin. Ya, saudara ya, kita mau 1,5 jam. Kalau saya jauh-jauh dari Jakarta, saudara ya, khotbah cuma 45 menit kan sayang, betul ya, saudara ya, kurang ya. Jadi saya 1,5 jam, walaupun sesudah itu saya mohon izin balik karena pesawat saya jam 2, saudara ya, jam 2.30, saudara ya, pesawat saya, saudara ya. Tapi saya percaya, saudara, saya tahu firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman akan mengajar sangat banyak. Amin. Amin. Oke, mari kita mulai. Saudara, kita mau bicara kehambaan. Saudara, I'm with you heart and soul. Kepada Tuhan sama pemimpin, saudara, kita harus punya kehambaan. Dan I'm with you heart and soul, artinya segenap hati. Saudara, banyak orang yang berpikir kehambaan itu udah kuno, jelek, gak enak, saudara. Tapi saya mau berkata, Yesus memilih ini sehingga dia sampai puncak kemuliaan. Saya mau berkata, tanpa ini, saudara, tidak ada satupun yang bisa sampai kepada puncak destiny. Saudara, semua orang yang, maaf kata ya, liar. Saudara, pokoknya kulakukan yang ku mau. Saudara, maka saudara akan jadi biasa-biasa saja. Tapi orang yang berani ini di hadapan Tuhan, dia akan mencapai puncak destiny. Saudara, contoh nih, Prabowo biar bagaimana, seorang militer. Seorang militer tahu artinya ini. Saudara, karena itu walaupun bagaimana ya, beda saudara. Kalau saudara baca, ada beberapa kejadian yang ajaib pada waktu pelantikan. Dia sebutin nama tamu semuanya, saudara ya, saudara, tanpa catatan. Saudara, yang kedua apa? Dia, saudara, menyapa orang-orang dalam 5 bahasa. Bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saudara ya, bahasa lain lagi saya nggak tahu bahasa apa. Saudara, sekali lagi, saudara, biar bagaimanapun dia adalah orang yang 4 kali mencalonkan dan tidak menyerah. Orang lain mah 2 kali udah kepo, udah habis, saudara ya. Saudara, dan saudara tahu 1 kali pencalonan dia mengeluarkan uang sekitar 3-5 triliun, bukan miliar. Dan saudara hitung 4 kali berapa? Anggaplah 5 average. Berarti minimal 20 triliun. Berarti kekayaannya berapa? Saudara, sekali lagi, biar bagaimana orang-orang yang mencapai puncak, mereka tahu artinya ini. Dan saudara lihat, begitu dia, saudara ya, masuk, semua menteri harus ikut retret. Dan retretnya apa, saudara? Ini pelajaran disiplin, pelajaran, saudara, jadi tentara. Sekali lagi, why? Karena mau tidak mau. Saudara, hampir, saudara ya, 80% pemimpin dunia negara, presiden ataupun raja lah, saudara, semua melewati basis militer. Betul? Karena apa? Ini. Sampai Pangeran Charles, Andrew, semuanya melewati ini. Saya berdoa saudara mengerti ini. Israel mewajibkan laki perempuan cacat sehat. Saudara, wajib militer. Singapura kenapa keren? Mewajibkan cacat baik apapun, wajib militer. Saudara, sekali lagi, termasuk Belanda, negara-negara keren, Jerman, semua ini. Karena itu saya berdoa saudara menangkap bahwa ini bukan kuno dan bukan, saudara,
hal yang memalukan. Ini pelajaran wajib. Ya. Yang kedua, ini kejadian benar, saudara. Saudara, inilah kisah dari dokter dan dokter. Jadi dia bukan cuma dokter, tapi dia juga dokter pertama di Amerika. Saudara yang wanita. Ini ceritanya. Saudara, jadi dokter dan dokter pertama itu bukan orang kulit putih, tapi orang kulit hitam di Amerika. Saudara, hari itu masih zaman budak baru selesai. Saudara, semua budak tiba-tiba harus dilepaskan. Karena keluarlah undang-undang bahwa saudara tidak boleh ada perbudakan. Tetapi mereka kan dilepas begitu aja. Saudara, banyak yang kere, miskin. Saudara, kenapa? Masih banyak sekolah tidak mau terima orang hitam. Masih banyak saudara restoran tidak mau terima orang hitam. Dan mereka bekas budak. Saudara, mereka dibiarin keleleran. Walaupun sebenarnya peraturannya dari budak dilepas digaji. Tapi kebanyakan orang yang gak mau gaji, budaknya diusir. Saudara, hari itu saudara keluarga perempuan ini, saudara diusir. Karena saudara tuannya bilang gini, gak boleh punya budak, udah keluar. Dikasihlah mereka tanah 1 hektar untuk mereka tinggal dan hidup. Saudara, dan hari itu ini anak perempuan baru berumur 9 tahun. Dia berkata begini, kita ini mungkin kelihatannya lepas dari budak, tapi kita masih jadi budak kemiskinan, budak kebodohan, budak kelaparan, budak saudara ras dan sebagainya. Dan dia bilang sama papa mamanya, kalau kita tanemin kentang pun ini cuma cukup buat makan. Dia bilang begini aja deh, salah satu dari kita harus berani mengambil sebuah langkah untuk keluar dari perbudakan. Terus orang tuanya bilang, terus bagaimana? Biarkan aku jadi hamba di orang yang bisa mendidik saya untuk jadi orang yang bermartabat, menjadi orang besar. Anak perempuan 9 tahun dia ketok dari rumah ke rumah sembari berdoa. Saudara, dia anak Tuhan yang luar biasa. Dia doa bilang, tunjukkan aku Tuhan orang yang mau mendidikku menjadi orang yang pandai bermartabat. Saudara, dan dia ketok dan dia selalu tanya begini, saya mau kerja, saya mau satu syaratnya, harus boleh bawa pulang makanan buat keluarga saya. Kedua, saya harus boleh belajar dari pelajaran anak-anak Tuhan. Jadi kan kalau anak orang kulit putih belajar ya, dia bilang saya harus boleh belajar dari anak-anak murid, anak-anak Tuhan. Yang ketiga, tolong bantu saya untuk saya bertingkah laku dan berwawasan, berbicara seperti para cendekiawan, orang-orang hebat. Selebihnya Bapak Ibu boleh perintahkan saya apa saja, tidak usah digaji, karena itu lebih berarti. Saudara, akhirnya ada seorang profesor dokter yang menerima. Dia punya anak perempuan, dia punya anak laki. Saudara, dan setiap kali anaknya laki dan perempuan, saudara sekolah, anak ini mengantar dan berdiri di luar. Karena hari itu saudara masih belum boleh laki hitam sama putih, laki sama perempuan nyampur belum boleh, saudara. Saudara, dan dia memilih nongkrongnya di depan yang laki. Kenapa? Karena yang perempuan hari itu pelajarannya kebanyakan jahit, saudara ya. Saudara make up, saudara masak. Sedangkan yang laki pelajarannya kimia, fisika, saudara. Saudara, dan dia nongkrong di depan yang laki.
Singkat cerita, setiap kali buat PR, dia yang kerjakan. Saudara, dan si dokter ini melihat ini. Akhirnya dia berjuang, minta anak ini boleh ikut ujian. Saudara, dan dia lulus dengan cum laude. Saudara, singkat cerita, dia lulus SMA dengan sangat baik. Tanpa pernah duduk satu kali pun di kelas. Dia duduk berdiri di luar kelas. Saudara, dia dianjurkan untuk boleh mengikuti saudara kuliah di luar kelas lagi. Saudara, dan dia ikuti di luar kelas lagi. Sampai dia ujian dokter. Saudara, lulus tanpa pernah lagi duduk di kelas. Saudara, menurut saya ini yang namanya kehambaan. Dia tetap jadi hamba. Dia menghormati semua orang. Saudara, dan singkat cerita, dia sekolah sampai doktor. Dan dia buka sekolah pertama untuk anak kulit hitam dan perempuan dan laki. Yang pelajarannya bukan pelajaran berkebun, bukan pelajaran jahit dan nyulam, tapi pelajarannya matematika, fisika. Saudara ya, saudara, pokoknya pelajaran kimia, pelajaran yang susah-susah. Dan dialah, saudara, yang akhirnya jadi menteri wanita pertama di Amerika. Saudara, buat dia kehambaan bukanlah, saudara, status, tapi jalan menuju puncak. Saudara bisa menangkap? Saudara, hari itu semua orang bilang begini pada waktu diumumin. Tidak boleh lagi ada budak. Semua bilang gini, hore, semua keluar. Dan walaupun mereka gelandang di jalan, tidur di jalan, mereka bangga dengan itu. Mereka bahkan bangga walaupun mereka kerjanya cuma nyanyi, ngamen di jalan. Saudara bisa nangkap? Banyak orang berpikir kebebasan. Ya, kalian boleh melakukan apapun semaunya. Kalian boleh ngerokok, kalian melakukan pacaran, nonton mungkin semaunya 24 jam santai. Itu kebebasan. Itu perbudakan yang sejati. Itu perbudakan dosa. Itu perbudakan nafsu. Itu perbudakan kemiskinan mental. Itu perbudakan, saudara, yang membuat engkau tidak lepas dari dunia. Saudara bisa menangkap sampai di sini? Tapi orang ini, dokter ini, yang mulai umur 9 tahun kulit hitam perempuan, dia mengerti kehambaan adalah jalan bagaimana dia mencapai puncak. Ini kisah sejati. Saudara bisa pelajari nanti ceritanya. Ketik aja, saudara, menteri pertama perempuan. Saudara akan lihat kerennya orang ini. Dia bikin sekolah di jalanan pertama kali karena tidak punya tempat. Tapi dia akhirnya mendirikan dari TK sampai universitas pertama. Saudara, untuk semua ras. Saya berdoa kita di sini adalah orang-orang yang berkata hari ini, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Seperti yang dikatakan kepada Maria, kepada malaikat, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Jadilah kepadaku seperti yang Kau mau. Maka lihat hidupmu. Lihat hidupmu. Saudara, saya sampai titik di sini karena jalan kehambaan yang Tuhan tuntut juga sama di usia saya 9 tahun. Hari itu, saudara, di usia saya 9 tahun, saya mau ambil perjamuan.
Hari itu saya ikut retret. Ini baru pembukaan ya, belum khotbah loh ini. Ya saudara, ini baru pembukaan ini. Saudara, jadi bersiaplah sampai 1 jam lebih ya. Saudara masih siap? Terima kasih pasukan ya. Saudara, hari itu saya umur 9 tahun dan biasanya tidak boleh perjamuan ya, karena kan belum dibaptis. Tapi hari itu tiba-tiba saya ikut retret. Dan di retret bilang begini, siapapun yang mengerti karya salib, maka saudara boleh ikut perjamuan. Saudara, dan hari itu saya sangat senang. Oh akhirnya, belum pernah soalnya, tidak kayak sekarang Bahtera. Hampir tiap hari perjamuan ya, sampai tidak ada rasanya ya. Saudara, buat saya hari itu sakral banget. Jadi saya ngambil itu dengan nangis, dengan doa saudara, berkaca-kaca. Saya bilang, Tuhan, saya ini mau pertama kali bicara Tuhan. Bicara. Saudara, dan tiba-tiba hampir audible, walaupun tidak audible, tapi di hati ini kuat, bicara sangat keras. Saudara, Tuhan bilang gini, jangan makan itu kalau engkau tidak berkata ya buat semua yang aku minta daripadamu. Bahwa mulai hari ini hidupmu bukan punyamu lagi, tapi hidupmu punyaku. Saudara, dan hari itu saya nangis, dia tidak tahu bagaimana saya bisa nangis. Dan saya bilang ini, Tuhan, saya tidak akan kuat. Tuhan bilang, aku tidak akan minta hal yang kamu tidak kuat. Aku cuma minta yang kamu bisa. Dan saya bilang, jamin Tuhan, tapi saya mau dan saya minum. Sejak hari itu perjalanan saya mulai, istilah saya perjalanan kehambaan sampai hari ini. Dan saya melihat makin hari keren. Tuhan buat yang makin besar, makin dahsyat, makin ajaib. Dan saya selalu berkata, Tuhan, kamu gak pernah berhenti dengan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk. Saudara, orang yang mengerti kehambaan, next. Boleh. Saudara, dikatakan sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Saudara, kalau saudara ini gak mengerti betapa besar pengorbanan Tuhan, saudara gak akan pernah bisa mengerti tentang kehambaan. Kalau saudara mikirnya gini, ya semua orang diselamatkan, oke. Saudara bilang begini, Tuhan terima kasih engkau sudah selamatkan saya, amin. Maka saudara gak akan ngerti tentang saudara kehambaan. Maaf ya, banyak orang Kristen, dia berpikir semurah itu yang namanya pengampunan. Tapi hari ini coba pikirkan setiap dosa yang saudara buat. Mungkin dosa saudara itu kayak saya, dosa elit. Tapi dosa elit di Alkitab lebih membunuh daripada dosa jorok, istilah saya. Saudara tahu ada dosa-dosa yang menjijikkan dan jorok. Salah satunya merampok, mencuri, berzina. Itu ya dosa rendahan. Tapi saya tanya, di Alkitab ya, ada enggak karena orang merampok, orang berzina ya, saudara, Tuhan bilang gini, aku buang engkau selama-lamanya dari hadiratku. Ada enggak? Tidak ada. Tapi dosa elit, saudara, sombong. Ada yang dibuang karena sombong? Ada. Ada yang dibuang karena iri? Ada. Ada yang dibuang dalam hadirat Tuhan, disapu kayak tai karena menyembah berhala. Ada. Ada. Seringkali penyembahan berhala kita itu duit, nama baik, ego kita,
maunya kita. Saudara, ingat ya, dosa elit 10 kali lebih berbahaya daripada dosa rendahan. Saya kalau di Mahanaim suka bilang begini, hai para ahli Taurat, ya saya suka guyon saya di Mahanaim itu membagi 2 golongan. Satu golongan pelacur dan preman, ini yang melakukan dosa-dosa rendahan. Ya, tapi para ahli Taurat, saudara itu yang melakukan dosa-dosa elit. Dan saya dan para raja. Ini bukan ngomong panggilan ya. Raja itu orang-orang kaya. Dan saya suka bilang begini, sama-sama bisa tidak masuk surga. Tapi kalian yang punya dosa elit, please waspadai. Karena kita 10 kali lebih susah bertobat daripada mereka yang punya dosa rendahan. Saudara gampang kok saudara bertobat kalau saudara berzina. Tapi kalau orang sombong pasti gak ngerasa sombong. Saudara bisa ngerti maksud saya? Nah itu masalahnya, karena gak ngerasa sombong tidak bisa bertobat. Orang keras kepala tidak pernah ngerasa keras kepala. Saudara orang yang punya kebenaran diri sendiri merasanya dirinya benar-benar benar. Dan gak bisa bertobat. Dan karena itu hari ini sebelum kita masuk, bisakah saudara pulang nanti buat list dengan teriak, Roh Kudus tunjukkan dosaku. Ketika Tuhan bilang, saya ini gak pernah berzina saudara. Saudara saya ini gak pernah melakukan dosa rendahan, maaf ya. Nah, itu ya, saya dulu ngomong gini, maaf ya. Kalau berzina, nyuri, garong, terlalu rendah saya lakukan. Tapi ketika Tuhan bilang, kamu pikir kamu bisa masuk ke kerajaan surga, kamu lebih menjijikkan dari pelacur di hadapanku. Saudara itu menampar saya. Saya memang gak pernah berzina, saya gak pernah melacur. Tapi saya dulu punya hobi apa? Membuat pria jatuh cinta. Ini waktu remaja, waktu seumur kalian. Setelah pria itu jatuh cinta sama saya ketawain, saya guyon-guyonin, dan saya buat patah hati. Dan saya makin melihat mereka patah hati, makin suka saya. Saudara dan Tuhan ngomong apa? Kamu pikir mempermainkan perasaan orang? Kamu pikir itu keren? Itu pelacur yang Alkitab katakan lebih menjijikkan daripada pelacur yang harus melayani orang karena dia tidak bisa makan. Saudara, ada banyak hal. Saya dulu berpikir, saudara ya, saya ini selalu juara kelas. Saudara dan saya tidak butuh orang lain. Saya pikir seperti itu. Dan Tuhan pikir, saya pikir gini, Tuhan pasti sukalah saya juara kelas, gak bikin malu Tuhan. Saya kalau ngelihat semua orang lebih gampang ngelihat salahnya daripada ngelihat bagusnya. Yang ini salah ini, yang ini salah ini, yang ini salah ini, semua salah saudara. Saudara dan Tuhan bilang apa sama saya? Orang yang seperti itu adalah orang yang paling buta rohani. Saudara tahu ayatnya? Mereka yang melihat selembar satu benang di kesalahan orang lain, tapi balok di depan matanya tidak kelihatan. Dan itulah orang yang buta rohani, yang kata wahyu enyah dari hadapanku. Hari ini bisakah kita benar-benar teriak berkata, Tuhan,
Karena semuanya, bukakan Tuhan semua dosa-dosaku, semua kesombongan, semua Tuhan, iri, marah, tidak mengampuni, yang membuat aku kehilangan kehubungan dengan Engkau. Itu awal dasarnya. Yang kemudian kita lihat Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Melainkan telah mengosongkan dirinya, Yesus, dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, Yesus menyelesaikan semua tugasnya di bumi. Itu bukan karena program. Itu bukan karena dia jadi raja keren, kaya raya, diberkati. Tetapi dia mencapai puncak destiny karena dia berlaku sebagai apa? Hamba. Beberapa dari kita seringkali berpikir, saya punya program ini. Dan Tuhan bilang, nak, maaf ya, gak tepat. Dan kalau gak tepat, itu merugikan kerajaan surga, bukan menguntungkan kerajaan surga. Banyak yang baik, tapi yang baik belum tentu tepat. Hari ini bisakah saudara mulai berkata, Tuhan, aku cuma mau menangkap dari Engkau dan melakukan tepat seperti yang Kau mau. Maka saudara tiba-tiba akan melihat bagaimana jalan-jalan Tuhan. Dan itulah teladan dari Yesus. Dia bilang, kamu tidak melakukan apapun buat aku, enggak. Aku cuma melakukan kehendak siapa? Tuhan. Saudara, ini saya cerita supaya saudara menangkap ya. Hari itu saya pulang dari Belanda. Saudara mau tahu saya pengennya apa? Cita-cita saya ini sebenarnya, Ibu Iin ya, bukan Tuhan. Saya pengen bangun gedung gede, tinggi, keren. Saya tuh sekolah capek-capek buat itu, saudara. Saya pengen bikin gedung yang terbaik, termahal, terkeren, tertinggi di Jakarta. Sampai nanti semua orang bilang begini, wih, lihat gedung itu keren banget ya, yang buat anak Tuhan. Loh, itu cita-cita saya. Kelihatannya kan memuliakan nama Tuhan ya. Tuhan bilang, lu mau bikin menara Babel, kata Tuhan. Lu mau aku hancurkan tuh. Tuhan bilang menara Babel hari itu adalah menara tercanggih, terkeren, terhebat di seluruh dunia. Dan itu membuat Tuhan sangat muak dan benci. Saudara, bayangkan cita-cita saya. Itu sebenarnya adalah membangun menara Babel yang memuakkan Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya? Tapi berapa banyak di sini orang tua ya, pengen anakmu sukses jadi insinyur, kalau bisa keren jadi insinyur terbaik, betul kan? Nah, apa saudara berpikir bahwa anakmu itu jadi seperti yang Tuhan mau? Ataukah saudara mau anak saudara tercatat sebagai pembangun menara Babel? Mau enggak? Nah, mau kan? Tapi seringkali yang kita pikir baik, saudara, itu belum tentu tepat. Saudara, dan hari itu tiba-tiba Tuhan bilang, kamu mau ikuti aku? Ya wis Tuhan. Tuhan bilang, kasih makan orang miskin. Turun ke jalan-jalan, kasih makan ya, gelandangan, pelacur ya, pemulung, narapidana, pelukin mereka. Saudara, hari itu nih Iin yang asli yang ngomong gini, halah Tuhan, itu mah gak elit. Yang saya
Saya pengen, ini aslinya saya loh saudara ya. Saya jadi orang kaya raya, kalau bisa paling kaya se-Indonesia. Bisa bilang begini, wah saya memuliakan Tuhan. Saya diberkati, bukannya kita seringnya maunya begitu kan? Waktu saya ajukan nih ke Tuhan, Tuhan setidaknya buat saya kaya raya dulu lah. Baru saya kasih makan orang miskin. Saudara, Tuhan jawabnya apa? Baca di Alkitab. Orang kaya susah masuk surga. Loh, satu-satunya yang ditulis susah masuk surga, yang jelas tulisannya orang siapa? Kaya. Terus saya bilang ini terus, aku mau dalam kemiskinan, ketika engkau tidak punya apa-apa, everyday mujizat. Setiap hari ada supranatural penyediaan Tuhan. Ayo, siapa yang mau di sini? Setiap hari supranatural. Kenyataannya enggak pasti. Kenyataannya lebih pengen milih kaya. Loh saudara, hari itu ya, saya buat beli sate 5 tusuk aja enggak bisa. Jangankan 10 tusuk, saya masih ingat banget kok. Hari itu Stephen bilang, Ma pengen sate. Saya bilang, aduh Tuhan, saya beli sate 5 tusuk aja enggak bisa. Tapi di saat seperti itu Tuhan bilang apa? Kasih makan. Dan waktu itu saya bilang, Tuhan caranya gimana? Tuhan bilang pergi ke Goro, pergi ke Makro, pergi ke Indomaret, pergi ke pasar. Minta semua barang dicek. Minta semua barang yang digigit tikus, yang hampir kedaluarsa, minta. Dan ketika saya minta, saya pikir saya dapat cuma 1-2 kantong. Ternyata saya dapatnya, wah saudara, sampai pernah 1 rumah penuh dengan semua barang begituan. Saudara saya ini pergi ke pasar, bilang gini, Pak, ke tukang daging ya, ada tulang-tulang yang dibuang nggak Pak? Saya mau ngasih makan anak jalanan. Saudara mau tahu dapatnya saya seberapa? Sekarung tulang. Saya pergi ke tukang sayur, bilang, Bu, kalau ibu kasih kubis segala macam, kan dibuka Bu, dikelupas. Semua yang kelupasannya buat saya. Oh mau deh, mau. Saudara, saya dapat 2 karung. Dan dari situ saya, saudara, beri makan ribuan orang sampai hari ini. Hari itu kalau saudara tahu saya berjalan dalam kepekaan supranatural ya. Cuma kadang-kadang saya bilang ini anak-anak saya kok enggak ada yang nuruninnya. Dan kenapa semua maunya apa? Kaya pakai uang. Padahal yang Tuhan mau saudara jalan dalam supranatural. Yang Tuhan mau, saudara akan berkata, Tuhan, aku ini berbahagia karena aku miskin. Loh, ayatnya berkata gini, berbahagialah orang yang kaya karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Betul? Yang bilang betul tidak baca Alkitab. Ayatnya bilang bagaimana? Orang yang miskin. Mereka yang empunya apa? Nah, saudara mau miskin atau kaya? Nah itu. Jadi saudara mau kerajaan dunia atau kerajaan surga? Ya itulah. Itu susahnya orang Kristen. Saudara, dan hari itu dan sampai sekarang, saya tidak pernah punya 1 hari pun, saudara. Saya tidak pernah punya uang untuk membiayai Mahanaim sampai hari ini. Saya tuh sampai hari ini bilang begini sama Tuhan, Tuhan, bayar listrik aja saya tidak bisa kok. Saudara, listriknya Mahanaim itu 400 juta tiap bulan. Cuma listrik doang. Kan saudara tahu ya, dari TK sampai SMA, STT, semuanya. Saudara, bayar listrik aja saya tidak bisa kok. Saya butuh mujizat. Dan setiap kali saya cuma bilang gini,
Setiap hari mujizat. Itulah hidup saya. Ada hari-hari di mana Tuhan bilang begini, telepon Indomaret, telepon Sogut, telepon ya saudara, macam-macam lah saudara, pabrik-pabrik. Saya bilang ini, telepon saya mau ngomong sama siapa? Tuhan bilang telepon aja. Dan saya telepon, saudara, di jam yang Tuhan suruh. Yang ngangkat itu bisa gini, selamat siang, misalnya saya gitu ya. Dia bilang begini, ini kok suaranya mirip Bu Iin. Saya bilang, iya saya Bu Iin. Wah Bu, saya penggemar berat Ibu. Terus dia bilang, kok Ibu bisa telepon? Saya ini digerakkan Tuhan buat minta barang reject dari sana. Dia bilang, ini puji Tuhan, saya memang pengen Bu. Saudara, saya waktu COVID ya, sampai saya tuh Tuhan, tiba-tiba datang es 2 truk. Karena waktu COVID ternyata orang semua takut minum es, saudara. Padahal tidak ada hubungannya es sama COVID. Saudara, Walls tidak laku. Jadi saudara 2 truk es krim dikirim ke saya. Saudara, pada waktu COVID tiba-tiba Tuhan cuma bilang ini, telepon mall itu. Saya tidak kenal. Saya telepon, dia bilang gini, oh Ibu dari yayasan mana? Loh kok bisa tahu? Saya dengar Bu, itu yayasan yang nerima apa saja. Saya itu barusan mau cari nomornya. Saya bilang kenapa? Lah ini kan mall tutup Bu, listrik semua dimatiin. Dan di setiap konten, di setiap tempat itu kan ada freezernya, isinya kan barang semua. Jadi kami harus kosongkan semua freezer supaya tidak bau. Saudara, dan dia bilang, Ibu datang bantu saya mengosongkan semuanya. Saudara bayangin, saudara bisa bayangkan ya. Tiba-tiba kami dapat kopi mahal, tiba-tiba kami dapat lobster, tiba-tiba kami dapat saudara kepiting, saudara Alaska. Kami tiba-tiba dapat saudara, segala macam. Semua isinya lemari esnya orang, saudara. Saudara, dan itu sekali lagi adalah jalan mujizat. Tapi saya cerita dan cerita ke seluruh negeri. Tapi berapa banyak yang saudara dengar dan berkata, mulai hari ini saya melakukan kehendak Tuhan dan saya jalan mujizat. Ataukah saudara masih tetap pakai cara mau go? Caraku adalah punya uang 100 juta, kalau bisa 70 buat kita, buat simpanan di bank tenang, ya 30 bolehlah. Buat pelayanan dikit, bagi-bagi dikit. Gitu kan maunya kita kan? Kalau bisa 30 juta buat setahun, nabur dikit-dikit. Sedangkan maunya Tuhan dalam hidup saya, tiap hari dapat berapa, bagi. Karena kita berkejaran waktu dengan kematian. Kita tidak pernah tahu orang itu kapan mati. Mereka bisa ditabrak, bunuh diri, apapun. Dan tiap hari kita harus bersaksi, harus menginjil, harus berdoa, harus bergerak. Karena itu Paulus berkata, terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bisakah saudara menangkap? Ini perjalanan kehambaan, bukan cuma teori. Bisakah saudara tiap hari bilang begini, Tuhan hari ini disuruh ketemu siapa? Bisakah tiap hari saudara bilang, Tuhan hari ini aku suruh doa soal apa? Saudara, dalam segala hal. Saya itu geli teman saya, saudara, seorang pendoa syafaat ajaib sekali sih.
Saudara, dan dia tiap hari melakukan begitu. Kadang-kadang Tuhan utus dia. Saudara, ini anak muda loh saudara. Dan hari itu saudara ya, dia itu berdoa, tiba-tiba dia tak gini, Tuhan hari ini aku ke siapa? Tuhan bilang gini, kamu masuk ke daerah tentara, ya, ada rumah warna ini, kamu ketok. Saudara, dan ketika dia Tuhan sebutin, dia bilang rasanya itu daerah perwira itu, bukan daerah tentara biasa. Wah, dia makin deg-degan. Terus Tuhan bilang, kamu cuma perlu sampaikan ampuni istrimu. Aduh matang, dia bilang. Ini pesan, kalau salah pendak saya ditembak nanti. Saudara, ini anak muda loh saudara, umur 16-17 tahun. Saudara, dia tahu, akhirnya dia bergumul, dia basah roh, dia bilang ini, sudahlah pokoknya saya ketok, saya dibuka ini siapa, saya teriak, saya lari karena takut dimaki kan. Saudara, ini dia pergi ke situ, benar saudara, itu daerah kompleks perwira saudara. Saudara, dan dia ketok, saudara ya, dia dengar di dalam itu rame, ada yang teriak saudara ya. Dan dia ketok, tidak dibukain. Dia bilang nih, Tuhan sekali lagi saya ketok, tidak dibukain, saya bel, saya pulang. Tidak salah kan, seringkali kita bilang begitu ya, cuma untuk cari alasan. Tapi begitu dia bel, tentara gede banget badannya, bawa pistol keluar. Keluarnya bawa pistol loh saudara. Saudara buka pintu sambil bawa pistol gini, ada apa? Saudara, dia udah gemetar, dia bilang gini, Bapak, Tuhan bilang ampunilah istrimu. Dia udah siap mau lari, pegang tangannya. Apa kamu bilang? Ya. Saudara, dia dengan gemetar bilang, Bapak saya tidak tahu, kalau salah ampunilah saya. Tapi Tuhan bilang ampunilah istrimu. Dia nangis tentara ini. Dia berlutut. Dan dia bilang Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia diam, dia bilang Pak saya boleh pulang. Nggak, diam di sini katanya. Wah, dia makin gemetar saudara. Diseret ini anak ke dalam. Saudara, dia lihat tentara ini sudah gebukin istrinya, sudah ambil pistol, mau bunuh istrinya. Karena istrinya kedapatan nyeleweng saudara, selingkuh. Hari itu tentara ini nangis dan bilang, ngomong sama istri saya. Dia ngomong bilang, Tuhan pesan. Istrinya nangis. Ini anak muda, masih sangat muda, melayani dua tentara ini. Suami istri, dua-duanya tentara. Mereka peluk-pelukan. Anak muda ini saudara, sangat muda. Hari itu jadi apa? Kakak rohani dua orang ini, agama lain saudara. Orang ini bertobat, sekarang menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Setiap kita bisa. Tapi apakah saudara mau? Ini kehidupan sebagai hamba. Tiap hari tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saudara, mari kita teruskan. Ya. Ayatnya berkata, tidak demikian di antara kamu. Langsung baca kuningnya saja. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi apa? Hambamu. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, banyak orang dalam pelayanan itu pengen jadi bos. Dan kalau saudara jadi bos, pasti di hadapan Tuhan saudara bukan siapa-siapa. Bisa mengerti saudara ya? Sekali lagi, kalau saudara pengen jadi bos, cuma bisa perintah-perintah, di hadapan saudara bukan siapa-siapa. Tapi kalau saudara pengen the true melayani, pelayanan yang naik di hadapan Tuhan adalah pelayanan kehambaan. Karena itu saya selalu bilang, ya, kalau saya khotbah seperti di tempat ini, saya kalau di tempat ini kan jadi seperti bos.
Hari datang sudah disediain makanan. Nanti pulang mungkin Bu Elis bilang, Bu mau makan apa, mau makan apa. Saudara ya. Saudara udah gitu dikasih PK lagi saudara ya. PK-nya gede lagi saudara ya. Saudara pikir itu dicatat sebagai pelayanan? Enggak. Kalau khotbah di tempat ini namanya berkat. Namanya hadiah. Tapi pelayanan saya adalah waktu saya saudara ya ke daerah. Saudara saya ini sekali pelayanan ke daerah. Saudara saya mungkin habis 200 juta. Gak ada yang ngasih ya. Sayalah yang harus keluar. Saudara mudeng. Mulai dari tiket, ngasih transport orang-orang, ngasih makan, saudara ya, doain satu-satu, saudara melukin, saudara kemudian masih namanya ada pelayanan foto. Karena orang daerah itu selalu minta foto. Dan pelayanan foto itu bisa 2 jam sampai gigi kering. Kadang-kadang cuapnya udah setengah mati saudara ya. Saudara karena seringkali kalau pelayanan di daerah kayak ini besok. Saudara saya pulang dari sini, besok saya ke Timika. Itu akan berangkat jam 2 pagi. Saudara dan sampai sana langsung khotbah. Jadi cuapek saudara. Saya besok sampai di Timika langsung khotbah pagi dan sore. Terus malamnya langsung pulang. Saudara yang seperti itu baru pelayanan. Saudara. Dan banyak orang berpikir pelayanan adalah waktu saudara di depan, mimpin pujian, dipuji. No. Pada waktu saudara benar-benar berdoa sendirian, doling sendirian. Saudara, pelayanan buat saya waktu Tuhan suruh saya masuk saudara ya ke gang demi gang. Ngajar di pinggir saudara. Saudara di pinggir kereta api sembari bawa kue. Pelayanan buat saya waktu saudara. Saya jam 4 pagi doling sendirian. Nari di Monas sendirian jam 4. Saudara deklarasi di atas sendirian. Jam 3 pagi. Saudara itu pelayanan. Saudara. Pelayanan yang sesungguhnya dari Joshua. Bukan waktu dia dipanggil ditepukin tangan dan dibilang aduh si ganteng. Tapi pelayanan dia. Pada waktu dia ada di Bantar Gebang sampai sedada. Dengan sampah dan ke pemulung demi pemulung doain satu demi satu di tengah lautan sampah. Saudara waktu dia pergi ke rumah sakit di jam besuk ke bagian yang kosong, bagian yang bawah yang tidak ada. Kalau sudah tahu di rumah sakit itu kan selalu ada bangsal-bangsal yang banyak orang gitu loh. Saudara di situ melukin satu-satu, bagiin makanan, dengerin cerita. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Ada Bu, sudah Bu, kasih banyak sekali. Iya, silakan buka aja gitu. Saudara sekali lagi. Ya, ruang. Saya berdoa setiap saudara. Seberapa Tuhan mau tinggikan saudara. Adalah seberapa saudara melakukan pelayanan di hadapan Tuhan. Bukan melakukan show off. Beda jauh loh ya. Ada saat-saat saya show off ada saudara ya. Kalau saudara bilang kapan Bu? Ya kalau lagi pamer aja pakai barang bagus, mobil baru. Dan bilang inilah berkat Tuhan. Perlu kadang-kadang perlu saudara. Kalau saudara bilang kenapa Bu? Kalau enggak nanti jemaat berpikir Tuhan tidak memberkati kita. Dan kalau jemaat berpikir Tuhan tidak memberkati, biasanya mereka tidak percaya. Dan mereka tidak mau. Karena sejujurnya ya 80% orang Kristen
adalah orang cari berkat, bukan cari perkenan Tuhan. Itu beda jauh. Bisa menangkap? Apakah hari ini saudara masih jadi Kristen, mencari berkat Tuhan, kesembuhan, jodoh, kekayaan, ataukah saudara sudah jadi Kristen yang mencari perkenan Tuhan? Tapi seringkali saya harus show off ya. Kenapa? Karena mereka akan berkata, oh saya mau ikut Tuhan kalau begitu. Saya akan show off bagaimana Tuhan memberkati saya. Saudara dengan manaim kebutuhannya setiap bulan 5 miliar. Saya juga show off, saudara bilang, lihat kalau engkau berdoa melayani Tuhan, anak-anakmu akan ganteng, cakep, hebat, luar biasa. Tapi itu show off, itu tidak ada untungnya itu saudara. Itu di hadapan Tuhan, kalau sedang melakukan begitu, itu minus. Alkitab bilang kalau engkau sudah mendapat pujian, kekaguman dari manusia, maka tidak ada upahmu di dalam kerajaan surga. Jadi kalau saya melakukan itu, saya sadar-sadar sebenarnya malas. Tapi demi supaya apa saudara? Orang-orang mau. Karena coba saya khotbah penderitaan, saya khotbah kehambaan, saya khotbah jadilah miskin di hadapan Tuhan, yang mau dengerin cuma 10%. Tapi saya suka, kenapa? Kalau khotbah begitu lumayan ada kredit di surga, mudeng saudara. Tapi begitu saudara saya khotbah show off, orang datang ke Tuhan, cari Tuhan, nangis-nangis. Loh kalau KKR itu kan isinya show off. Saudara kalau datang ke Tuhan, lihat hidupmu diubahkan dari miskin jadi kaya, kan begitu. Siapapun yang sakit jadi sembuh, betul kan? Orang datang, tapi sayangnya saudara ya, show off doang kata Tuhan. Sekali lagi, itu bagian yang harus dilakukan, tidak masalah sih menurut saya. Tapi saudara ini pasukan. Saudara ini Kristen dewasa. Dan hari ini saya bilang, bisakah kita jadi hamba dan mencari perkenan Tuhan, bukan berkatnya? Itu beda jauh. Itu beda jauh. Setiap kali saudara, saya benar-benar dalam tanda kutip melayani, saya selalu bilang, Tuhan thank you, karena ini yang berdampak kekal. Beberapa waktu yang lalu saya harus liku-liku jualan saudara, karena saya melayani di tempat kecil, tidak ada pesawat. Saudara, nanti sebentar lagi saya harus pelayanan di Putus Sibau, yang juga seperti itu, desa, benar-benar deso. Dan setiap kali saudara saya ada di tempat-tempat yang makanan aja enggak ada saudara. Dan saya bilang, kasih aja saya apa aja. Terus dia bilang, Bu maaf di sini cuma ada ketela, pisang goreng. Saya bilang, saya oke banget kok. Saya suka banget sama ketela. Bukan berarti kalau di Surabaya saya dikasih ketela loh ya, awas loh ya. Kalau Surabaya mah saya milih Bon Ami lah ya, milih yang lain lah saudara ya. Tapi buat saya setiap kali saya ke daerah dan benar-benar tidak ada apa-apa saudara. Tidak ada toko, tidak ada mall, tidak ada saudara. Pada waktu saya makan ketela, pisang goreng itu, saya selalu bilang gini, Tuhan terima kasih. Saya boleh benar-benar pelayanan. Saya berdoa setiap saudara, dari hatimu yang terdalam, saudara menginginkan benar-benar pelayanan. Bukan sekedar
show off. Enak saudara, benar-benar pelayanan. Saudara kan cuma berlutut ya, hadirat Tuhan menyerbu. Kalau saudara benar-benar pelayanan, saudara kan berdiri gitu ya, tiba-tiba Tuhan akan datangi saudara, peluk saudara. Wah, itu momen-momen terindah. Ketika saudara berdiri di tengah lapangan tanpa AC, panas, kehujanan, dan tiba-tiba saudara lihat holo segede-gedenya. Saudara tahu holo ya, pelangi tapi bentuknya bulat. Saudara di tengah, bayangin ya, di tengah pulau kecil yang harus naik naik bot sampai 3 jam. Saudara, ketika saya berdiri di tengah lapangan sebelum KKR, saudara, tiba-tiba ada holo pelangi di malam hari jam 9. Saudara itu segede-gedenya nyala pelangi holo bentuknya, saudara. Saya cuma bisa nangis, saya bilang, Tuhan, thank you. Buat hari-hari saya boleh ada, saya boleh berdiri di tengah ladang bersama-sama Kau. Saya berdoa sampai kapanpun saudara menjadi orang-orang yang merindukan pelayanan sejati, bukan hanya pelayanan show off. Saudara, Ulangan 30 ayat 9 dan 10. Ya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Saudara, kita loncat. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, apabila engkau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, bahasa Inggrisnya with heart and soul. Saudara, saya mau ajari saudara melakukan apapun with heart and soul. Itu akan membuat Tuhan menoleh, saudara. Saudara, banyak orang nyanyi, tapi nyanyinya setengah tiang dan nyanyi gini, Yahweh Rabbah Elohim Shaddai. Maaf ya saudara, itu sampai atap aja gak nyampe. Saudara bisa mengerti? Saudara bilang ini, oke, saya doling. Daripada Bu Elis tuh cerewet, doling. Jalan sembari, pokoknya lempar tuh men. Saudara, saya mau bilang, berefek gak? Efek. Tapi Siti, efek sedikit. Ya. Saudara, kemudian anak-anak nari. Tapi saudara nari dengan, ya udahlah pokoknya nari lah, pokoknya gerakannya bagus. Dihitung enggak dihitung, tapi sedikit. Tapi coba lakukan apapun with heart and soul. Kalau saudara doling ya, pemetaan duluan. Angkat itu di hadapan Tuhan. Tanya per titik ayatnya apa. Saudara, apa yang saudara harus lakukan di setiap titik. Saudara, dan kemudian saudara setiap langkah saudara bilang, Tuhan, hambamu, ini hambamu. Ya. Buat aku melihat kemuliaan-Mu lawatan. Tangisi tempat demi tempat. Itu namanya melakukan with heart and soul. Maka upahmu akan besar di surga. Dampaknya akan berbeda. Saudara, hari itu Esther menyiapkan. Seandainya dia menyiapkan pesta buat raja, ya sekadar pesta lah.
Pokoknya ada wine, ada makanan. Saudara, dia juga dandan asal-asalan. Apakah mungkin sang raja bilang, Esther, minta apa saja, separuh dari kerajaanku pun kuberikan kepadamu. Mungkin enggak? Nah saudara, kita ini kan sering mengadakan pesta buat Tuhan. Pasar murah lah. Saudara, pengobatan gratis. Loh, ayatnya bilang apapun yang kau lakukan untuk orang paling hina, engkau melakukan untuk aku. Betul kan? Ngasih makan. Tapi berapa banyak kita lakukan asal-asalan? Tapi apakah Tuhan pernah noleh sama saudara? Karena saudara buat pesta. Sampai Tuhan tanya, apapun nak yang kau minta, aku lakukan. Saudara, ini kejadian berapa tahun yang lalu. Saudara, hari itu Tuhan suruh buat kami ke bangsa-bangsa. Mungkin saudara masih ingat ya, yang samaan dengan Pak Agung dan sebagainya. Saudara, kita ke 200 bangsa. Dan hari itu ada seseorang CS, cleaning service. Dia bilang begini, Bu, saya dapat dari Tuhan, saya mesti ke Bangkok. Saya sampai gini, hah? Ini cleaning service, sudah tahu cleaning service ya? Saudara, gajinya itu saya tahu 900.000. Dia mau ke Bangkok. Tapi hari itu saudara, saya pikir, amin. Saya bilang ini, Bu, saya nabur ya tiket buat ibu. Dia bilang, jangan Bu, biarkan ini jadi pesta saya dengan Tuhan. Saudara dan ibu ini kerja 3 shift. Jadi dia kerja jadi cleaning service, tapi setelah itu dia jadi tukang cuci. Saudara, dia kerja lagi di rumah lain, jadi ambil semua cucian, ngosok saudara. Saudara, dia kumpulkan uang. Hari itu tiket ke Bangkok PP itu cuma 5 juta. Saudara, dan dia kumpulkan itu butuh berapa? 3 bulan. Saya kasih uang itu mama. Dia kumpulkan 3 bulan dapat 5 juta. Saudara, itu tidak selesai. Ibu ini bikin gelang dari benang. Benang merah, benang kuning, benang saudara putih yang model api itu ya. Saudara, dan dia bikin 5.000 pakai tangannya sendiri. Saudara tahu ya, di kepang-kepang itu ya. Saudara, waktu itu saya bilang, ini Bu, saya ini nyumbang ya, benangnya kayak saya bantuin souvenir. Dia bilang, jangan Bu, biarkan ini jadi pesta dari saya dengan Tuhan. Akhirnya ketika semua sudah lengkap, dia minta blessing saya. Saya tuh ngecek, Bu, selain 5 juta tiket, Ibu punya berapa dolar? Dia bilang, saya punya lah Bu, pokoknya saya punya. Saya ini mau nyumbang dikit, gak boleh, sudah benar-benar gak boleh. Dia bilang, pokoknya saya mau sama Tuhan. Dan ujungnya saya tahu dia gak punya uang 1 sen pun. Jadi dia berangkat ke Hong Kong, saudara, tanpa uang 1 sen pun. Saudara, dia bertekad tidur di jalanan. Saudara, dia cuma beli PP. Dia cuma mengambil saudara seminggu di sana. Dan dia bawa mie instan. Saudara ya, pokoknya bawa roti-roti yang tahan lah. Yang dia pikir dia gigit begitu atau dia campur air, tidak tahu caranya bagaimana. Saudara, dan dia berangkat. Saudara, ketika sampai sana mulailah mujizat terjadi. Saudara bayangin di airport, tiba-tiba dia pakai baju profetikan. Ada orang bilang gini, dari mana ini? Iya, lagi ngapain? Dia cerita,
Saudara orang begini, ikut saya, nginep di rumah saya. Saudara belum selesai itu keluar. Saudara ada orang lagi pakai, dia bilang, dari mana ya? Pakai baju profetik katanya. Ya, dia bilang saya dari kedutaan. Saudara ibu ini dia bilang ini, saya support mobil, saya support apapun kamu mau menginjil. Saudara, dan ujungnya dia khotbah di gereja, dia khotbah di persekutuan. Saudara, dia CS tidak bisa bahasa Inggris, jadi khotbahnya apa? Di gereja Indonesia, di persekutuan TKW. Dan dia ke Victoria Park. Saudara, dia bawa gelang 5.000 dalam 7 hari. Saudara, bisa menggelangi 5.000 orang dan pelukin satu-satu, doain satu-satu 5.000 TKW. Saudara, dia pulang, saya tuh sampai shock saudara. Bawa jarahan itu 2 koper. Saudara, yang beliin gak tahu dari mana saja saudara. Termasuk TKW ini beliin jarahan. Dia datang ke tempat saya, dia bagi di Manaim, dia bagi buat saya bilang gini, kamu itu pergi gak bawa uang, pulang bawa 2 koper. Dia bagi saya coklat, bagi saya anggur segede-gede gini, itu pertama kalinya. Sekarang sudah banyak di Indonesia. Pada waktu itu segede-gede gini pertama kalinya saya makan. Saudara, dia bawa macam-macam. Dia bawa minyak wangi, dia bawa tas. Sampai saya bilang ini, kamu ini shopping atau pelayanan? Tuhan bilang, dia bilang, saya ini dikasih semua. Dan di sana dia baru bersaksi, dia tidak bawa uang 1 sen pun. Dia tidak keluar 1 sen pun. Tapi hari itu Tuhan bilang sama saya, dia orang yang membuat pesta terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan bilang, lihat hidupnya. Hari ini saudara, semua anaknya S1 dan S2. Saudara, tiba-tiba daerahnya itu dipakai jalan tol. Saudara, jadi rumah dia itu, tempat rumah dia itu dilewatin jalan tol. Rumah dia itu cuma 200 meter persegi di daerah, pokoknya antah berantah lah saudara ya, di pinggiran Bekasi. Tapi itu dipakai buat jalan tol. Dia dapat ganti rugi 800 juta. Saudara, dan hari ini dia punya rumah. 400 jutanya buat dia beli rumah. Saudara, 400 dia pakai, saya tidak tahu persisnya buat apa. Tapi hari ini hidupnya berubah total. Tapi yang ajaib, orang ini tetap apa? Jadi cleaning service. Dan hari ini dia punya, ini cleaning service, punya 5 rumah singgah. Dan kalau saya bilang, Bu, saya kasih uang buat rumah singgah ya, tidak usah Bu, ini bagian saya, katanya ya, bagian ibu sudah banyak. Ada orang-orang yang bisa menyajikan sebuah pelayanan, sebuah pesta, sebuah saudara kenikmatan buat Tuhan. Karena mereka melakukan with heart and soul. Tapi ada orang-orang yang gak pernah menyentuh hati Tuhan. Hari ini saudara di mana? Saudara, orang yang menyentuh hati Tuhan, yang sampai Tuhan bilang, aku kangen. Kamu minta apa saja. Atau saudara orang, saudara yang Tuhan bilang, sorry ya, aku tidak kenal engkau. Ayatnya ada loh, Matius 7. Ketika orang bilang, aku melakukan ini. Dan Tuhan bilang apa? Enyah dari
hadapanku. Aku tidak kenal Engkau. Saya berdoa pagi hari ini, kita ambil jalan kehambaan. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang dicintai, mendapat perkenanan. Dan jangan khawatir, pasti dapat berkat. Amin. Pasti. Saya tahu seumur hidup saya, dia tidak pernah utang satu kali pun. Dia atur seluruh hidup saya sempurna, saudara. Saya berdoa saudara menangkap. Saya mau kita nyanyikan lagu ini tadi sekali lagi. Lekatkan hatiku. Lekatkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Melekat dengan hatimu. Biarlah ini jadi keputusan kami. Tetapkan langkahku. Biarlah perjalanan di depan Dengan firman-Mu adalah perjalanan sempurna dengan Engkau. dapatkan semua yang kuat. Mulai dari hati, pekerjaan, keluarga, Datanglah kerajaan-Mu, padamu di bumi seperti di surga. lekatkan hati. Lekatkan hatiku. Melekat dengan hatimu. Biarlah hati Tuhan Tetapkan langkahku. menyatu fusi dengan hatimu. Sejalan dengan firman-Mu. Lekatkan, lekatkan. Lekatkan semua yang ku buat. Berkati, Seperti yang Bapa tembusi, mau. singkapkan. Datanglah kerajaan-Mu. Di bumi seperti di surga. Terima kasih karena yang terbaik, perkenananmu, sumpahmu, itu yang kau sediakan buat kami. Hamba berdoa anak-anakmu di tempat ini, biarkan sekali lagi hati kami melekat. Dan itulah holy forever, dimiliki oleh Engkau, tepat seperti yang Kau mau. Mari Tuhan, biar ini jangan menjadi firman yang berlalu, tapi firman yang menembusi hati, buat kami mengerti dan anak-anakmu menerima upah sampai pada kekekalan.